Shalom, yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Sekolah Tinggi Pastoral dan Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Perkenalkan, saya Sisilia Susilowati. Hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Susi. Siap untuk belajar hari ini? Terima kasih ya untuk semangat kalian mengikuti pelajaran hari ini. Walaupun di siang hari tetap semangat ya. Oke. Mari kita awali terlebih dahulu dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Iman silakan. Yuk. Teman-teman, untuk mengawali dalam pembelajaran pada siang ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang akan Susi ajar pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mula, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kinar. Oke, sebelum masuk, Ibu Susi tanya dulu, adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Theo dan Maria. Theo dan Maria. Kenapa? Kalau Theo itu Sakit. Oke, kita doakan ya. Semoga di pertemuan berikutnya teman kita yang hari ini tidak masuk bisa bergabung kembali dan dalam keadaan sudah sehat. Walaupun PPKM sudah dinyatakan dicabut, tetapi kita tetap menjaga kondisi kita ya, supaya kita tetap bisa belajar dalam keadaan yang baik, sehat dan bisa langsung belajar, tidak online lagi, ya toh? Maka tetap semangat untuk belajar dan menjaga kesehatan. Anak-anak, pelajaran hari ini kita masih membicarakan dari pelajaran minggu yang lalu. Hanya kita lebih fokus. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah ya. Tetapi sebelumnya ada motivasi yang sangat luar biasa yang sungguh-sungguh bisa menjadi pegangan bagi kalian. Kita lihat ya, motivasi apa? Kita akan belajar motivasi yang diberikan oleh Bunda Teresa. Kalian tahu Bunda Teresa? Pernah mendengar cerita tentang Bunda Teresa? Oke, kita lihat ya, seperti apa kata-kata Bunda Teresa yang sungguh-sungguh bisa memberikan semangat hidup bagi kita. Oke? Ada kata-kata yang sangat bagus berasal dari Bunda Teresa. Cinta tidak dapat tinggal dalam dirinya saja. Cinta harus menjelma dalam perbuatan. Dan perbuatan itu adalah pelayanan. Namun, bagaimana kita mewujudkan cinta Allah dalam perbuatan? Dengan kesetiaan kepada keluarga kita, dengan kesetiaan pada tugas yang dipercayakan Allah kepada kita. Kira-kira tugas apa yang dipercayakan Allah pada kalian hari ini? Sebagai seorang anak, kalau saat ini di sekolah, tugas apa? Belajar. Kalau kalian bisa mewujudkan cinta itu, kamu ya berarti belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti ini adalah ungkapan cintamu kepada Tuhan. Ya, harapannya Bu Susi kalian sungguh-sungguh semangat dalam belajar. Hari ini pun juga semangat ya mengikuti pelajaran ya. Setelah kita mendapatkan motivasi dari Santa Teresia, kita juga akan memberi motivasi kepada diri kita dengan menyanyikan lagu yang menjadi lagu favorit kelas kita. Ya, kita berdiri, kita menyanyikan lagu Bersiska. Kawan, marilah kita bersama membuka hati bagi dunia
dengan semangat, siap sedia, cinta dan kurban bagi sesama. Persiska semakin keren, semakin oke, semakin asik. Persiska semakin keren, semakin oke, semakin asik. Persiska. Yuk kita sudah lebih semangat ya dengan pelajaran hari ini ya. Ya. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih. Kira-kira apa pelajaran minggu yang lalu? Yuk, siapa? Tentang apa? Oke, Rena ya, Rena. Itu pelajaran baru itu kayak membahas tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus itu. Jadi banyak ada beberapa paham-paham gitu tentang kerajaan. Paham apa saja kira-kira? Yang kayak pertama itu ada menurut kaum Zewa, Ah. terus menurut kaum Apokaliptik, terus menurut yang bersifat Legal. terus yang menurut Ajaran Yesus. Oke. Nah, hari ini kita akan lebih dalam mempelajari tentang kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Ya, tujuannya apa? Tujuan pelajaran hari ini. Kita akan melihat ya, tujuan pelajaran hari ini. Tujuan pelajaran hari ini yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian makin kuat menyatakan kepercayaan bahwa Yesus datang mewartakan kerajaan Allah dan makin semangat dalam berupaya mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup sehari-hari, baik di dalam keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui diskusi. Jadi nanti kalian akan berdiskusi di dalam kelompok. Kalian akan menelaah informasi dari berbagai sumber tentang makna perumpamaan yang dipakai Yesus dalam menyampaikan pewartaan kerajaan Allah dengan tepat. Dan tentu saja diharapkan kalian mampu menafsir salah satu perikop yang berisi tentang perumpamaan dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian nanti melalui diskusi, masih di dalam diskusi, akan menelaah informasi tentang beberapa makna, tindakan, dan mukjizat Yesus untuk menyampaikan pewartaan kerajaan Allah dengan tepat. Juga kalian nanti diharapkan mampu menafsir salah satu perikop yang berisi tentang mukjizat. Yang keempat, melalui diskusi, kalian menganalisa berbagai perikop Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan. Dan di dalam diskusi itu nanti juga kalian menafsir salah satu perikop yang berisi tentang sikap dan tindakan Yesus yang menunjukkan kepribadian Yesus sebagai Mesias yang sesungguhnya. Tujuan yang berikutnya, dengan melalui diskusi juga diharapkan mampu menemukan tugas umat Allah atau gereja dalam kaitan dengan kerajaan Allah, dan kemudian tentu saja makin mantap dalam meneladan perjuangan Yesus mewartakan kerajaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Itu poin-poin dari tujuan pembelajaran hari ini yang hendak kita capai sepanjang pembelajaran dari awal hingga akhir. Maka nanti diingat-ingat ya, supaya sungguh-sungguh apa yang kalian dapatkan hari ini, apa tujuan pembelajaran hari ini, sungguh bisa kamu dapatkan. Anak-anak masih ingat apa itu tentang kerajaan Allah? Minggu kemarin sudah kita singgung sedikit. Masih ada yang ingat apa itu kerajaan Allah? Masih. Okta, apa Okta? Kerajaan Allah itu situasi di mana Allah berkuasa. Jadi di sana menyebutkan kedamaian, ketentraman gitu. Ya, oke. Kerajaan Allah bukan tempat ya, bukan tempat, tetapi situasi di mana Allah meraja, menguasai diri kita. Nah, ya ini. Jadi kita mohon kerajaan Allah. Masih ingat doa Bapa kami? Selalu di dalam doa Bapa kami ya.
datanglah kerajaanmu. Ya, kita mohon supaya kerajaan Allah datang. Nah ini maksudnya apa? Kerajaan Allah ya. Nih. Kerajaan Allah bukan soal tempat. Kerajaan Allah adalah situasi hidup manusia, baik ini maupun kelak, di mana Allah sungguh merajai manusia, merajai kita. Ya, kita pasrah kepada Allah, biar Allah sendiri yang menguasai kita. Nah, hari ini kita akan lebih dalam membahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan 3 cara. Yang pertama, Tuhan Yesus mewartakan dengan menggunakan perumpamaan. Yang kedua, Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui berbagai macam mukjizat. Yang ketiga, Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan berbagai macam tindakan-tindakan, ya, dengan sikap dan tindakan-tindakan Yesus. Ibu harap kalian, ya, ini nanti kalian akan menggali lebih dalam. Ada berbagai macam pertanyaan. Seperti apa kamu kalau dengan perumpamaan, dengan mukjizat seperti apa? Khususnya akan membagi link untuk kalian kerjakan. Ada beberapa soal, ada beberapa gambar yang bisa kalian dalami nanti di situ. Ya, kalian nanti dengan melihat gambar diharapkan timbul berbagai macam pertanyaan. Oh, gambar ini kok kemudian aku kok bertanya-tanya ya? Ada apa? Ya, apa maksudnya? Apa yang dilakukan Yesus di situ? Kalau dengan seperti ini, maksudnya mau menyampaikan apa ya? Di situ ya. Khususnya akan membagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik secara online. Silakan kalian langsung membuka link. Oke, setelah Bu Susi membagikan link, silakan dibuka. Tetapi lembaga kerja ini dikerjakan di dalam kelompok, bukan sendiri-sendiri, tetapi di dalam kelompok. Bu Susi akan membagi menjadi 3 kelompok untuk kalian. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 1 ya, kelompok Mateus. Ya, nih. Markus ya, kelompok yang kedua. Ketiga, Lukas ya. Sini kelompok Lukas ya. Silakan. Sudah bisa dibuka? Sudah. Oke, silakan langsung memposisikan untuk kalian berdiskusi. Silakan dibuka bahan ajar lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan lewat link. Siap? Yuk, langsung berbalik. Anak-anak, Bu Susi juga akan membagikan link untuk salah satu sumber belajar. Di samping kalian bisa membuka buku paket kalian. Bu Susi akan membagi link untuk menjadi sumber belajar. Tetapi itu tidak menjadi satu-satunya. Kalian bisa browsing, ya, browsing sendiri untuk mencari informasi, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian. Begitu ya? Oke, selamat bekerja. Yuk mulai berdiskusi di dalam kelompok kalian. Silakan kalian mengamati gambar-gambar itu. Ini adalah wakil dari banyak gambar yang menunjukkan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ya. Pasti dari gambar-gambar ini akan timbul pertanyaan. Ini gambar apa itu yang dilakukan? Nah, kalau ini kira-kira apa? Hah? Menabur benih. Ya. Ini mukjizat atau perumpamaan? Ya, perumpamaan. Kalau ini apa? Yang bawahnya. Nih, nah, mukjizat. Ini mukjizat apa? Ya, memberi makan 5.000 orang. Pasti berbeda ya, pasti akan ada ya pertanyaan-pertanyaan. Kalian diminta untuk mencari aneka macam mukjizat, perumpamaan, dan juga tindakan Yesus. Coba kalian menemukan apa? Ini mukjizat. Ya,
Nah ini kemudian dituliskan di dalam lembar kerja yang tadi sudah ada kolom-kolomnya. Ya, nih kalau ini apa ini? Tindakan dan mana tadi yang menunjukkan satu ini ya. Oh sudah mulai ya ditulis ya? Ya. Ya oke, bagus. Ya. Nah seperti ini ya. Ya. Terus nanti ambil salah satu perikop itu untuk digali. Ya, tempatmu sepakat mau perumpamaan mujizat atau tindakan? Mujizat. Oke, pilih salah satu mujizat. Kemudian silahkan digali. Nanti diceritakan dulu ya. Tuhan Yesus mengadakan mujizat apa di situ. Kemudian nilai-nilai kerajaan Allah apa yang mau dikatakan Yesus di situ, ya, melalui mujizat itu. Kemudian pesan yang bisa kamu ambil apa? Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari nanti tindakan apa yang bisa aku gitu ya. Oke, sip. Sekarang dulu boleh nggak boleh secara detail kamu menjelaskan. Oke, sudah disepakati nanti siapa yang akan presentasi ya. Ya. Ini kan ada untuk perikopnya itu Wajib. Terus ada diisi. Ya, banyak sekali ya sebenarnya ya tentang perumpamaan lo ya. Kamu sudah menemukan? Ya, sudah menemukan tentang perikop-perikop? Ya, tentang perumpamaan. Ya, ini perumpamaan tentang orang yang ini ada perumpamaan tentang upah di kebun anggur, talenta, kan juga perumpamaan toh? Ya, gembala yang baik, ya, banyak sekali berbagai macam perumpamaan. Gitu ya. Nah nanti dituliskan, kemudian ambil satu saja yang akan disorot, ya. Nanti sorot. Oke, anak-anak, sepertinya sudah cukup waktu untuk berdiskusi kalian. Sudah banyak yang sudah saya lihat tadi khususi berkeliling, sudah banyak yang kalian dapatkan. Mari kita mulai untuk presentasi tiap kelompok. Kita akan mulai presentasi dari kelompok Matius dulu ya. Setuju? Ya. Yuk, silakan kelompok Matius untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman. Masih ya. Ya, kami dari kelompok Matius ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur benih. Yang kedua, perumpamaan tentang wanita bijaksana dan bodoh. Yang ketiga, perumpamaan tentang biji sesawi. Yang keempat, perumpamaan tentang bukat dan jala. Yang keenam ada perumpamaan tentang orang-orang upah di kebun anggur. Yang ketujuh ada perumpamaan tentang talenta. Yang ke-8 ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang ke-9 ada perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan perumpamaan yang ke-10 ada perumpamaan tentang orang Samaria yang murah. Selanjutnya Mas Kinar bisa dilanjutkan untuk yang sorotan dari 10 perumpamaan. Oke, tapi sebelumnya mari kita pikirkan ya, kenapa Yesus ini suka menggunakan perumpamaan ketika mengajar murid-muridnya. Oke, tentunya Yesus ini menginginkan bahwa ajarannya itu mudah dipahami semua orang ya. Jadinya Yesus itu menggunakan perumpamaan yang tentunya tidak asing pada zaman itu sebagai contoh yang relevan. Jadi ketika Yesus mengajar para petani, dia menggunakan perumpamaan seperti penabur, petani atau seorang penuai. Sedangkan ketika yang mengajar seorang nelayan, Yesus mungkin memberikan perumpamaan mengenai bukan. Nah, oke, mungkin itu yang
Mungkin itu hasil diskusi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Oke, ada yang bertanya? Nah, kalau tidak, tepuk tangan untuk kelompok Mateo. Terima kasih, silakan dari kelompok. Oke, kelompok berikutnya kelompok Mateo Markus. Ya, kelompok Markus silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok Markus akan menjelaskan hasil kerja kami. Gambar 1 nomor 2 mengajarkan saudaranya melalui perbuatan Yesus yang termasuk tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Pewartaan kerajaan Allah terwujud dalam sikap dan tindakan Yesus. Kerajaan Allah terungkap dalam perbuatan kasih yang nyata, yaitu mengangkat keluhuran martabat manusia, dekat dan bergaul dengan semua orang, tidak mengkotak-kotakan dan membuat kelas di antara manusia, akrab dengan semua orang, para pemimpin agama, penguasa, bahkan penjajah. Yesus akrab dengan orang miskin, penarik pajak yang korup dengan lunas susila. Yesus bergaul dengan para penderita sakit yang dianggap berbahaya, dianggap berdosa. Yesus menjungkir balikan peraturan yang mapan, tetapi mengkotak-kotakan orang dan membatasi pergaulan manusia. Sekian dari kelompok kami, ada beberapa penghuni, mohon maaf. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya kelompok Lukas. Yuk, silakan kelompok Lukas. Oke teman-teman, jadi kami dari kelompok Lukas mendapatkan bagian mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mukjizat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam lebih dalam lagi, kami mau menerangkan mengenai makna mukjizat itu sendiri. Arti dari mukjizat itu yaitu peristiwa yang tidak biasa. Nah, bagi orang yang percaya, mukjizat ini merupakan karya Allah. Tujuan dari menyatakan kerajaan Allah dengan mukjizat sendiri adalah Yesus meyakinkan bahwa Dia adalah Mesias yang dinantikan. Allah menunjukkan kuasanya atas manusia melalui dirinya. Dengan demikian, mereka tidak hanya kagum, heran, tetapi juga percaya dan memuliakan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah, makna mukjizat Yesus itu sendiri adalah untuk menghubungkan mukjizatnya dengan pemberitaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah ditunjukkan bagi mereka yang tertindas, miskin, dan tersingkir, serta menderita. Mukjizat memiliki arti mesiani atau mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti, penggenapan atau pemenuhan nubuat para nabi. Mukjizat Yesus menyatakan solidaritas Allah kepada manusia, terutama yang miskin, sakit, menderita, dan kerasukan atau jahat. Nah, tapi kami lebih menyorot pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, di situ saat itu Yesus sedang mendatangkan banyak orang yang ingin mendengarkan pengajarannya. Pada akhirnya Yesus menyuruh mereka duduk di seperti lapangan lah, yang sangat luas. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencari makanan. Tapi siapa sangka para murid hanya menemukan sedikit makanan, tapi Yesus pada akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan makanannya masih sisa. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Lukas. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Lukas. Oke, setelah kalian tadi menyampaikan presentasi yang sangat luar biasa, berarti Bu Susi tinggal sedikit memberikan peneguhan, ya. Harapannya nanti kalian sungguh bisa mendapatkan pengetahuan tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah, ya. Apa toh itu tentang perumpamaan, ya. Perumpamaan atau perbandingan, ya, dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, nih. Perumpamaan itu cara berbicara menggunakan perbandingan atau lukisan, ya, membandingkan atau melukiskan yang diambil dari kehidupan sehari-hari.
Tujuannya apa? Supaya orang yang mendengar pewartaan Tuhan Yesus itu mudah menangkapnya. Jadi kalau audiensnya atau yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus itu petani, maka perumpamaan yang dipakai pasti akan sangat dekat dengan kehidupan para petani. Maka ada perumpamaan seorang yang menaburkan benih tadi yang di kelompoknya Matius ya. Kemudian ilalang di antara gandum di antara ilalang ya. Ini adalah contoh-contoh perumpamaan. Kemudian juga ukar. Nah, ini karena audiennya siapa yang akan mendengarkan itu cocok dengan perumpamaan apa. Kalau dengan nelayan ya berarti tentang ukar, tentang menangkap ikan, tentang penjala. Ya, Yesus mengumpamakan akan menjala manusia. Ya, padahal di situ yang dijala bukan manusia ya. Jala dengan jala yang sebenarnya tidak seperti itu, hanya ini untuk membandingnya. Ya, tujuannya tadi ya supaya mudah menangkap. Oke, setelah Yesus tadi memberikan penjelasan peneguhan pada kalian, sekarang silakan salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Adakah yang berani menyimpulkan pelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan? Ya, sudah dari. Oke, Juan, silakan Juan, berdiri Juan. Ya. Jadi kesimpulan dari saya yaitu kita tuh jadi tahu usaha Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dalam berbagai hal. Ada 3 contoh, yaitu dengan perumpamaan, yang kedua dengan mujizat Yesus, dan yang ketiga dengan sikap dan tindakan Yesus. Nah, dari itu kita juga harus jadi kita tuh tidak hanya sekedar tahu akan usaha-usaha Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, tetapi kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin Bu Susi. Oke, terima kasih. Terutama yang diterapkan adalah nilai-nilainya ya, nilai-nilai kerajaan Allah untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Juan. Berikutnya Bu Susi akan memberikan evaluasi untuk kalian secara online. Silakan dikerjakan. Bu Susi akan memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan soal-soal yang Bu Susi berikan. Sudah saya bagi secara online ya. Saya sudah bisa membuka. Bagi yang sudah membuka langsung dikerjakan. Kalian semua yang sudah mengirim pulang jawaban-jawaban dari evaluasi hari ini. Sebelum menutup pelajaran hari ini, Bu Susi akan menyampaikan untuk pelajaran minggu depan. Kita akan membahas materi tentang sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Kita akan mengetahui lebih dalam kenapa Yesus mengalami sengsara, bagaimana, siapa yang terlibat di situ, kemudian tujuannya untuk apa. Kita akan membahas lebih dalam. Jadi silakan nanti kalian mempersiapkan diri, membaca buku dulu dari materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu tentang sengsara dan wafat Yesus. Anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sungguh-sungguh bisa kalian ambil, bisa kalian petik, dan bisa kalian implementasikan, diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke? Sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang akan menutup dengan doa? Oke, silakan. Pulang kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu. Semua itu kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih Gita, terima kasih untuk kalian. Selamat pulang, hati-hati di jalan sampai bertemu minggu depan. Berkah dalam.